Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa Radio Raja dan Raja TV dimanapun Anda berada, insyaallah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pelajaran kita masih bersama tafsir surat Al-Ahzab. Kemarin kita berhenti pada sepenggal ayat dari surat Al-Ahzab ayat 33 yaitu waqarna fi buyutikunna. Kita akan lanjutkan pembahasan ayat tersebut ya. Insyaallah taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna salata wa atina zakata wa ati'na Allah wa rasulah. Innama yuridu Allah liyudhhiba ankum ar-rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Baik, kemarin telah kita jelaskan waqarna fi buyutikunna dan menetaplah di rumah-rumah kalian. Ini sudah kita jelaskan kemarin ya. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kalian apa namanya? Tabarruj, nanti kita jelaskan makna tabarruj. Sebagaimana tabarrujnya jahiliyah yang pertama. Kemudian dirikanlah salat dan bayar zakat. Dirikanlah salat, tunaikan zakat. Kemudian wa ati'na Allah wa rasulah, taat kepada Allah dan Rasulnya. Kepada Allah dan Rasulnya. Sungguhnya innama yuridullahu liyudhhiba ankum ar-rijsa ahlal bait. Ya. Sesungguhnya Allah atau hanyalah ya Allah ingin menghilangkan dari kalian rijis ar-rijis ya. Wahai ahlul bait, yaitu ahlul bait, wa yutahhirukum tathira, dan membersihkan kalian, mensucikan kalian sesuci-sucinya. Ini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan kepada pembahasan kita dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Telah kita jelaskan tentang waqarna fi buyutikunna, kita jelaskan bahwasanya menetapnya seorang wanita di rumah adalah ibadah. Ya, apalagi kalau diniatkan karena Allah, kemudian dia menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga di rumah, maka argo pahala berjalan meskipun dia di dalam rumah, tidak usah keluar-keluar. Kemudian Allah mengatakan wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatul. Janganlah kalian tabarruj sebagaimana tabarrujnya jahiliyah yang pertama, ya. Apa itu makna tabarruj? Tabarruj diambil dari burj ya. Tabarruj dari kata al-burj. Burj itu maksudnya
kalau gampangannya nampak atau zuhur ya, nampak. Ya, nampak ya. Atau terlihat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, apa namanya? Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah, ya. Dimanapun kalian berada maka maut akan menjemput kalian meskipun kalian berada di buruj, yaitu di tempat yang tinggi, ya, yang terjaga tetap saja. Jadi at-tabarruj maksudnya seorang wanita keluar secara syar'i, ini secara bahasa, secara syar'i, yaitu idhar al-mar'ah mahasinaha amama rijal ajanib. Yaitu wanita menampakkan keindahannya, yaitu sifat wanita yang menampakkan keindahannya di hadapan lelaki yang bukan mahramnya. Lelaki yang bukan mahramnya. Ya, ajanib, maksudnya bukan mahram. Ini namanya tabarruj. Kemudian kata Allah, tabarrujal jahiliyatul ula, sebagaimana tabarrujnya orang jahiliyah. Diidhafahkan kepada jahiliyah, ya. Disandarkan kepada tabarruj, disandarkan kepada jahiliyah. Kepada jahiliyah, karena jahiliyah maksudnya kebodohan. Ya, karena itu perbuatan bodoh. Perbuatan yang merupakan kebodohan. Wanita menampakkan keindahan tubuhnya kepada laki. Kemudian disebut dengan al-ula. Yang pertama, ya, apa maksudnya? Jahiliyah yang pertama, maka ini ada dua pendapat, maksudnya jahiliyah itu bertingkat-tingkat, ya, dua pendapat. Yang pertama, jahiliyah itu bertingkat-tingkat kebodohannya. Ada yang tingkatan pertama, ada yang mengatakan jahiliyah maksudnya al-ula di sini, al-ula maksudnya jahiliyah zaman dahulu. Jahiliyah zaman pertama maksudnya zaman dahulu. Para ahli tafsir berselisih, zaman mana yang dimaksud? Ada yang mengatakan jahiliyah yang terjadi setelah Nabi Nuh, zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ada yang mengatakan jahiliyah yang terjadi di zaman Nabi tertentu. Sampai ada yang mengatakan jahiliyah yang terjadi di zaman Nabi Ibrahim. Ada yang mengatakan jahiliyah yang terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ya. Intinya, di zaman jahiliyah ini, entah zaman Nabi siapa, yaitu para ahli tafsir sepakat. Maksudnya wanita di zaman tersebut menampakkan keindahannya. Menampakkan keindahannya. Ada yang menafsirkan bahwasanya di zaman tersebut, entah di zaman Nabi Ibrahim, entah di zaman Nabi Musa, entah di zaman Nabi Nuh, wanita keluar mereka pakai baju, ya, pakai baju tapi tidak terjahit sebelah kanan kiri. Jadi pakai baju depan belakang saja sehingga nampaklah sebagian samping-samping tubuhnya. Intinya ini banyak tafsiran tentang masalah bagaimana praktek tabarruj mereka, ya. Ada yang lebih parah daripada itu, tapi intinya wanita keluar menampakkan keindahannya. Maka Nabi melarang, ya. Kenapa? Karena asalnya wanita mereka berhias untuk suami mereka. Ya. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, agar para suami merasa tentram dengan wanita tersebut. Dengan wanita berhias untuk suaminya, maka menjadikan lelaki tentram, menjadi senang memandang istrinya. Bukan sebaliknya, wanita kemudian berhias untuk orang lain. Ini justru menggelisahkan suaminya. Apa tujuan pernikahan? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menjadikan bagi kalian istri-istri kalian. Buat apa? Litaskunu ilaiha, agar merasa tenteram, tenang dengan istri. Maka ini tatkala Allah melarang tabarruj, berhias keluar kepada laki lain, ini tersirat bahwasanya kalian wanita berhias untuk suami, bukan untuk orang lain, ya. Kalian berhias untuk suami, bukan untuk orang lain, ya. Dan bentuk perhiasan, Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan,
bentuk tabarruj umum ya. Umum ya. Mencakup eh, apa di antaranya? Misalnya aurat tubuh yang kelihatan misalnya baju yang tidak syar'i ya. Baju yang tidak syar'i misalnya seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sinfani minan nasi lam arahuma, ada dua kelompok manusia aku belum melihat mereka, rijalun ma'ahum siyatun ya, orang-orang yang memiliki cambuk ka'adnabil baqar, seperti ekor sapi ya, yadribuna bihan nas, untuk menghukum mencambuk manusia. Kemudian kata Nabi yang kedua, nisaun kasiyatun ariyatun ya, ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'asnabil bakhtil ma'ilah ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua adalah wanita yang berpakaian tapi telanjang, yang mereka berjalan berlenggak-lenggok ya, ma'ilah miring, mumilat menarik perhatian, lelaki. Kemudian rambut mereka seperti punuk onta. Punuk onta ini sekedar, kata para ulama, yaitu sebagai bentuk cara mencari perhatian para lelaki. Ini saya seringkan kepada para ibu-ibu bahwasanya kita para wanita memakai jilbab bukan untuk jadi pusat perhatian. Tatkala jilbab fungsinya berubah menjadi penarik perhatian, berarti salah. Itu jilbab tersebut tidak syar'i. Ya. Karena di zaman dahulu wanita tatkala ingin mencari perhatian, di antaranya dengan membuat semacam sanggul di kepalanya yang tinggi menjadi punuk onta sehingga orang semua ingin lihat. Ya, ini salah satu contoh, bukan berarti cuma itu saja ya. Cara menarik perhatian banyak. Ya, cara menarik perhatian banyak. Jadi kalau ada baju yang menimbulkan menarik perhatian laki-laki, semakin indah melihat dia, maka sungguhnya itu baju yang tidak syar'i ya. Baju yang tidak syar'i khawatirnya terjerumus dalam tabarruj. Di antaranya ya pakai apa? Pakai apa bahasa Indonesianya? Make up ya di wajah. Pakai apa namanya? Pengindah wajah ya. Untuk selain suaminya. Ini juga tidak diperbolehkan. Kalau wanita kalau dipakai cadar mungkin masih mending ya. Kalau tidak pakai cadar, maka seorang wanita kemudian berhias, kemudian pakai rona merah kanan, rona merah kiri, lipstik, kemudian pakai spidol kanan, spidol kiri, kemudian dilihat oleh laki lain ya, itu tabarruj. Tabarruj itu bertingkat-tingkat, tidak semua sama, tapi itu tabarruj. Beda dengan wanita yang benar-benar membuka auratnya, membuka pahanya, membuka betisnya, membuka sebagian dadanya, itu tentu parah. Tapi kita ingin wanita-wanita solehat bersih dari segala bentuk tabarruj. Saya tidak mengatakan tabarruj suatu model, tabarruj bertingkat-tingkat. Ya, makanya sebagian ahli tafsir mengatakan tabarruj al-jahiliyatul ula ini tabarruj tingkat tinggi. Jangan seperti itu. Artinya segala yang mengarahkan kepada tabarruj tinggalkan. Tapi tabarruj bertingkat-tingkat. Mulai dari menampakkan aurat lebih parah, ya. Kemudian untuk baju yang tidak syar'i, bertabarruj dengan bajunya, ya, menarik perhatian para laki, atau bertabarruj dengan make up-nya di wajahnya, ya. Kemudian bahkan Syekh Utsaimin rahimahullah taala mengatakan yang pakai cadar, wanita pakai cadar tidak boleh pakai celak di matanya, ya, karena hal itu akan menarik perhatian bagi para lelaki, kemudian melihat celak di matanya. Kalau dia pakai cadar, jangan dia pakai celak, ya. Kalau di rumah bebas. Kalau di rumah mau bertabarruj, mau bagi depan suami, mau pakai baju apapun, model apapun, ya, selama tidak melanggar syariat tidak jadi masalah. Jadi tabarruj ini bertentangan dengan tujuan pernikahan, ya. Ini bertentangan dengan tujuan pernikahan. Seharusnya wanita, kalau kita boleh bahasa kita, bertabarruj di depan suaminya harusnya, bukan di luar. Ya. Namun kita dapati sebagian wanita dari wanita-wanita muslimah, justru sebaliknya, kalau ingin keluar rumah maka berhias luar biasa. Ketika ketemu suami tidak ada persiapan menyambut suami. Ya. Jadi dia bertabarruj untuk orang lain, bertabarruj untuk laki-laki lain. Ini adalah kesalahan fatal ya. Terkadang sebagian suami bejat juga senang istrinya bertabarruj untuk orang, bahkan disuruh mami berhias dong, malu ketemu dengan kawan-kawan abi ya, kawan-kawan papi misalnya. Ini malah parah, ini suaminya nyuruh dia bertabarruj untuk pamer di hadapan laki-laki lain. Dan ini
termasuk kemaksiatan yang masih banyak tersebar di tanah air kita. Kita berusaha memperbaiki pelan-pelan. Sikap wanita suka bersolek. Bersolek bagus, tapi di depan suami, bukan bersolek di hadapan laki-laki lain ya. Apalagi kemudian sudah bersolek, sudah wajah cantik, kemudian masukkan ke Facebook. Wah, mantap lagi. Jadikan status profil WhatsApp. Wah, semua orang bisa lihat. Masya Allah, Masya Allah. Janganlah, pelan-pelan tinggalkan ya. Kalau bisa tinggalkan sekaligus terbaik. Kalau belum mampu pelan-pelan tinggalkan kebiasaan ingin. Apa faedahnya anti dipuji-puji sama laki-laki? Yang paling penting dipuji suami. Kalau semua laki-laki puji tapi suami ngamuk-ngamuk percuma. Percuma, yang penting suami senang, suami puji itu baru terbaik. Meskipun semua laki-laki enggak suka, enggak apa-apa, yang penting suami sayang. Oleh karenanya tabarruj ini bertentangan dengan hikmah daripada pernikahan. Harusnya pernikahan itu namanya pernikahan istri berhias untuk suami, bukan untuk orang lain. Inilah di antara makna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Itu jangan kau nampak sebagaimana penampakan orang-orang wanita-wanita terdahulu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa aqimnas salat. Wa aqimnas salat. Wahai istri Nabi, dirikanlah salat, wa atinaz zakat, dan tunaikanlah zakat, wa ati'na Allah wa rasulah. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Setelah itu Allah mengatakan, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Ya. Sungguhnya ya, Allah bermaksud untuk menghilangkan dosa dari kalian dan untuk membersihkan kalian sebersih-bersihnya. Ini ayat penting. Ini ayat penting ya. Setelah ayat ini Allah berfirman, "Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah, innallaha kana latifan khabira." Setelah ayat ini Allah mengatakan, "Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah, innallaha kana latifan khabira." Baik, ini ayat selanjutnya. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian berupa ayat-ayat Allah Al-Quran dan Al-Hikmah Sunnah Nabi SAW. Sungguhnya Allah Maha halus dan Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Di sini yang ingin saya sampaikan bahwasanya Allah sedang berbicara konteksnya. Jadi saya ingin bandingkan antara Ahlussunnah dengan Syiah ya, tentang ayat ini. Jadi tafsir ayat ini ya, versi Syiah, versi Ahlussunnah. Baik, bagaimana versi beda ya? Kalau Syiah, mereka mengatakan ayat ini tidak ada kaitannya dengan istri-istri Nabi. Jadi kata mereka, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak masuk dalam ahlul bait. Ini yang kita perhatikan. Istri Nabi tidak masuk dalam ahlul bait ya. Jadi innama yuridullahi liyudhiba ankum rijsa ahlal bait. Sungguhnya Allah ingin menghilangkan dari kalian dosa-dosa kalian wahai ahlul bait wa yutahhirukum tathira, dan untuk membersihkan kalian sebersih-bersihnya. Kata mereka lafal ahlul bait di sini tidak termasuk istri Nabi. Kalau Ahlussunnah justru istri-istri Nabi yang paling pertama masuk dalam ayat ini, yang paling pertama masuk dalam ahlul bait. Kenapa bisa demikian? Karena ayat sebelumnya, kata-kata sebelumnya semua berkaitan dengan istri-istri Nabi. Wa qarna fi buyutikunna. Allah menggunakan nun niswah. Hendaknya kalian menetap di rumah kalian. Wala tabarrajna, jangan kalian tabarruj. Wa aqimna, dirikanlah salat. Wa atina zakat. Semua tentang istri Nabi. Wa atina Allah wa rasulah. Inna majlidullahi liyudhhiba ankum rijsa ahlal bait. Setelah Allah sebutkan ini, Allah sebutkan ayat berikutnya, wadhkurna, sama ini semua. Wahai istri-istri Nabi, ingatlah. Wahai istri-istri Nabi, ingatlah. Jadi, kenapa? Karena konteks sebelumnya dan sesudahnya berkaitan dengan istri Nabi. Karena konteks sebelum dan sesudahnya ya berkaitan dengan istri Nabi.
Terus menurut mereka Ahlul Bait siapa? Menurut mereka Ahlul Bait adalah dalam yang disebut dalam hadis kisah. Dalam hadis disebut hadis Al-Kisah kain ya. Di situ ceritanya Nabi SAW sedang ada hadis diriwayatkan dari dua jalur. Jalur pertama dari Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Muslim hadisnya sahih. Yang kedua hadis diriwayatkan dari Ummu Salamah. Ya, Ummu Salamah banyak jalan tapi banyak yang dhaif tapi dihasankan oleh sebagian ulama. Adapun dalam hadis Aisyah yaitu Rasulullah SAW memakai kain, kemudian Rasulullah SAW memasukkan dalam kain tersebut ada Ali, ada Fatimah, Rasulullah SAW tutupi mereka dengan kisah dengan kainnya, kemudian Hasan dan Husain. Kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat ini, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tadhira. Sungguhnya Allah ingin menghilangkan dari kalian dosa dan mensucikan kalian suci-sucinya. Kata mereka, cuma 4 orang itu sama Nabi 5 orang. Ahlul Bait cuma 5 orang. Siapa? Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ali, Fatimah, kemudian Hasan dan Husain. Hasan, Husain. Kata mereka, itulah yang Ahlul Bait. Jadi istri Nabi tidak masuk. Sebelum saya melanjutkan, saya ingin sebutkan bahwasanya orang-orang Syiah mereka tidak menganggap istri Nabi Ahlul Bait. Mereka tidak istri Nabi Ahlul Bait. Nanti akan kita bantah insyaallah. Oleh karena kita dapati mereka sangat jengkel dengan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Di antara bukti-bukti mereka jengkel kepada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertama mereka menafsirkan ayat yang sudah kita bahas, ayatut takhyir pada pertemuan sebelumnya, ya. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa asarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu darul akhirah dan seterusnya. Ayat sebelum ayat ini. Jadi awal dari pembahasan tentang istri Nabi pada pertemuan lalu telah kita jelaskan. Yaitu Allah berkata, wahai Nabi, ya, sampaikanlah kepada istri-istrimu kalau kalian menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kemarilah aku ceraikan, aku berikan pemberian. Kata mereka, ya, kalau kita sudah jelaskan bahwasanya para istri-istri Nabi waktu itu ingin tambahan nafkah karena mereka tahu Nabi SAW baru dapat ghanimah, dapat fai, dapat harta, sementara sebagian sahabat mungkin memberikan pemberian kepada istri-istri mereka. Namanya ibu-ibu mereka ingin juga, tapi Allah tegur mereka sehingga Allah didik mereka dan jadilah mereka wanita-wanita yang mulia sampai Allah melarang ya ayyuhallaka nisa, tidak boleh bagi engkau wahai Nabi untuk menikahi wanita-wanita setelah ini. Nabi dilarang menikah lagi setelah sisi Nabi yang ada. Meskipun cantik-cantik atau mengagumkan Nabi SAW, Nabi tidak boleh menikah setelah 9 istrinya ini. Sebagai bentuk balasan kepada istri-istri Nabi. Adapun mereka mengatakan orang Syiah. Ayat ini turun kenapa? Karena sebagian istri Nabi, di antaranya Zainab bintu Jahshin. Zainab bintu Jahshin, istri Nabi, katanya sesumbar mengatakan, memang Muhammad kalau ceraikan kita, enggak ada yang nikahi kita. Subhanallah. Jadi mereka nuduh Zainab bintu Jahshin, mengatakan demikian di hadapan Nabi, bahwasanya kalau kau ceraikan saya, silahkan cerai. Masih ada laki lain yang mau sama saya. Apakah pantas istri Nabi mengucapkan demikian? Tidak, riwayatnya semua dusta. Enggak benar. Zainab bintu Jahshin yang sangat mulia, yang kata Nabi SAW, awalukunna luhukan bi, atwalukunna ba'an. Kata Nabi SAW, di antara kalian istri-istriku yang pertama kali menyusulku adalah seorang yang paling panjang tangannya. Ternyata Zainab, karena dia sangat rajin bersedekah. Nabi puji Zainab, ya. Nabi sangat cinta kepada Zainab sampai ketika hadisatul ifk, bagaimana Aisyah mengatakan Allah menjaga Zainab. Ketakwaannya menjaga dia ikut campur dalam nimbrung dalam tuduhan-tuduhan tidak benar kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, sementara saudarinya Hamnah binti Jahshin ikut menuduh Aisyah melakukan hal yang tidak senonoh, ya. Zainabnya tidak. Zainabnya tidak. Wa hiya allati tusamini inda fil manzila inda Rasulillah. Kata Aisyah, dialah Zainab yang menyayangiku dalam kedudukan di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zainab wanita yang saleh, rajin beribadah, sangat rajin bersedekah. Makanya istri pertama yang menyusul Nabi adalah Zainab. Kemudian orang Syiah mengatakan Zainab mengatakan, wahai Muhammad, kalau kau ceraikan saya, masih ada laki-laki lain yang mau. Ya. Ini kebencian mereka. Apalagi kebencian mereka terhadap Aisyah dan Hafsah. Ya. Mereka terutama kepada Aisyah. Dua ini, ya. Di antaranya mereka menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Kanata tahta 'abdaini min ibadina salihaini fa khanatahuma falam yughni anhuma min Allahi syai'a." Kata mereka, Allah beri perumpamaan terhadap orang kafir tentang istri Nabi Lut dan istri Nabi Nuh. Kata mereka, ini cuma permisalan. Maksudnya istri Nabi Lut, istri Nabi Nuh, maksudnya adalah Aisyah dan Hafsah.
Kafir keduanya. Kafir. Kafir. Kana tahta abadaini min ibadi. Ayatnya jelas beda. Ini ayat berkaitan dengan dua orang. Nuh, Lut. Dua orang. Kemudian, kalau ini kan Hafsah dan Aisyah istri Nabi. Satu orang aja. Suami mereka cuma satu. Jadi mereka maksain ayat. Ya. Kemudian kata mereka, kana tahta abadaini min ibadina salihaini fakhanatahuma. Kedua wanita ini berkhianat kepada suami mereka, maksudnya mereka berzina. Ya. Dituduh macam-macam oleh mereka. Ini tertulis dalam buku-buku tafsir mereka tentang Aisyah dan Hafsah. Ya. Bahkan mereka buat cerita lagi bahwasanya Aisyah setelah peninggalnya Nabi SAW, kemudian dia keluar berjanji sama Thalha. Waliyadzubillah ya. Kemudian melakukan pernikahan atau melakukan perzinahan sama Thalha bin Ubaidillah yang dijamin surga oleh Nabi SAW. Intinya mereka orang-orang Syiah ini parah terhadap istri Nabi SAW. Ya. Mereka menuduh Aisyah berzina. Oleh karenanya, karena Aisyah, mereka jengkel Aisyah meninggal dengan tenang, sampai mereka punya akidah namanya akidah raja'ah. Apa itu akidah raja'ah? Akidah raja'ah itu akan muncul imam yang ke-12. Dan dia akan imam ke-12 yaitu Imam Mahdi menurut mereka akan membangkitkan para sahabat untuk disiksa sebelum hari kiamat. Namanya raja, yaitu kebangkitan sebelum hari kiamat. Ini akidahnya orang Syiah. Dan mereka meyakini bahwasanya nanti Imam Mahdi ini akan bangkitkan Aisyah dan dia akan dihukum karena dia telah melakukan perzinahan atau karena dia telah melakukan macam-macam kemaksiatan ya atau permusuhan terhadap Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya ya. Maka mereka sangat benci kepada istri-istri Nabi SAW dan kita harus membela ya. Kita harus membela istri Nabi SAW. Bahkan dalam sebagian hadis Rasulullah SAW mengatakan orang yang membela istri Nabi disebut as-sadiqul bar ya, itu orang yang berbakti ya. Seakan-akan kita disuruh bela istri Nabi seperti kita berbakti kepada ibunda kita sendiri ya. Oleh karenanya mereka mengeluarkan istri-istri Nabi dari konteks ayat ini. Padahal ayat ini jelas berkaitan istri-istri Nabi SAW ya. Istri Nabi. Mereka berdalil dengan hadis apa? Dengan hadis Al-Kisah. Hadis ini tadi saya bilang yang diriwayatkan siapa? Aisyah yang riwayatkan tentang hadis ini. Yang sanad yang sahih dalam Sahih Muslim yang riwayatkan hadis Kisah adalah Aisyah radhiyallahu taala anha yang mereka kafirkan, yang mereka katakan pezina dan mereka tuduh yang macam-macam. Dia yang meriwayatkan hadis tentang hadisul Kisah. Demikian juga diriwayatkan sebagian dari Ummu Salamah yang istri Nabi juga yang dianggap bukan Ahlul Bait ya. Ini yang benar bahwasanya Ahlul Bait di sini adalah termasuk istri-istri Nabi SAW yang masuk lebih utama. Apa dalilnya bahwasanya yang dimaksud Ahlul Bait adalah istri-istri Nabi SAW? Ya, dalilnya banyak ya. Dalil. Ya. Baik secara bahasa, secara urf, maupun secara dalil. Ya. Secara bahasa, sampai sekarang orang menggunakan secara bahasa ahal, ya ahlu rajul ya. Yaitu apa? Zaujatuhu. Ini secara bahasa. Secara urf juga demikian. Sampai sekarang orang mengatakan ahluk maksudnya istrimu. Ahluka, istrimu keluar, istrimu. Kemudian dalil juga dalam Al-Qur'an digunakan dalam Al-Qur'an secara dalil ya. Dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan ahal maknanya adalah istri. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala ya. Tentang pembicaraan malaikat dengan istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzu wa hadha ba'li syaikha inna hadha la syai'un ajib. Ketika malaikat berkata kepada Sarah, wahai Sarah, kau akan punya anak. Maka Sarah heran. Apakah saya bisa melahirkan sementara saya mandul, suami saya juga sudah tua? Maka malaikat berkata kepada Sarah, ingat pembicaraan malaikat kepada Sarah. Qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Ya, rahmatullah wa barakatuh alaikum ahlal bait ya. Kata para malaikat kepada Sarah, ata'jabina min amrillah ya. Rahmatullahi wa barakatuh alaikum ahlal bait. Perhatikan, di sini malaikat bicara dengan Sarah dengan mengatakan ahlul bait
dengan menggunakan kalimat kum, alaikum ahlal bait. Kepada kalian wahai ahlul bait. Jelas ahlul bait maksudnya Sarah dan ini maksudnya istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian dalam ayat yang lain surat Al-Qasas, falamma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi ana min janibi turi nara. Ya. Kata Allah dalam surat Al-Qasas tentang Nabi Musa, ya. Falamma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi. Ketika Musa selesai membayar maharnya di kota Madian, dia pun berjalan bersama ahli istrinya. Ahli di sini maksudnya apa? Istrinya. Ahl maksudnya istri dalam Al-Quran. Contoh lagi seperti perkataan apa namanya istrinya Imratul Aziz kepada suaminya. Ma jaza'u man arada bi ahlika su'an. Bagaimana menurutku suamimu balasan terhadap orang yang ingin keburukan bagi istrimu? Ya. Ma jaza'u man arada bi ahlika su'an. Illa aisjana wa adzabun alim. Ya. Sama di sini ahluka maksudnya istrimu. Jelas sekali al-ahl maknanya istri. Ini dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ahlul bait adalah istri. Ini kalimat pertama yang dimaksud dengan ahlul bait adalah istri. Kemudian juga dalam Rasulullah SAW pernah masuk ke rumah Aisyah dan mengatakan assalamualaikum ahlal bait. Ya. Rasulullah SAW pernah bersabda mengatakan istrinya dengan ahlul bait. Kemudian juga dalam salawat kita kan salawat Ibrahim ya, kita bilang Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi. Ya. Ya. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dalam riwayat yang lain, yang hadis sahih juga, Allahumma sholli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Ahlu Muhammad ternyata maksudnya istri dan anak-anaknya. Allahumma sholli ala Muhammad wa azwajihi istri-istrinya dan juga kepada anak-anaknya. Berarti ahlul bait termasuk istri dan anak-anak. Jadi kita ada berapa istilah? Ada namanya al-ahl, ahlul bait, ada namanya al-al, sama ada al-itrah. Ini tiga lafal yang mirip-mirip. Meskipun ada khilaf ya. Al-itrah ada yang mengatakan berkaitan dengan cucu keturunan Nabi SAW, al-al, al-ahl. Tapi ini tiga makna yang mirip yang berkaitan dengan keluarga Nabi SAW. Para orang-orang Syiah berselisih tentang makna al-ahl, wal-al, wal-itrah, tapi mereka sepakat untuk mengeluarkan istri-istri Nabi daripada ini semua. Sehingga mereka tidak menganggap istri-istri Nabi adalah ahlul bait, terutama di situ ada Aisyah, ada Hafsah yang mereka kafirkan istri-istri Nabi SAW. Kita bilang yang benar bahwasanya istri Nabi masuk dalam ayat ini. Kemudian apa dalil mereka orang Syiah? Mereka berdalil bahwasanya istri-istri Nabi tidak masuk karena di sini Allah mengatakan wa yutahhirakum ankum, kalian, wa yutahhirakum. Dan kata mereka kum itu untuk laki-laki. Sementara sebelumnya Allah menggunakan antunna wa qarna antunna fi buyutikunna wala tabarrajna antunna. Kalian wanita wa aqimna antunna juga nun niswah. Kemudian masuk dengan mim al-jama'. Inna majrillahu liyudhiba ankum, bukan angkunna. Allah tidak mengatakan sungguhnya Allah hendak menghilangkan dari kalian istri Nabi pakai angkum. Kenapa pakai angkum? Bagaimana jawaban ahlu sunnah terhadap pendalilan mereka? Sehingga mereka mengatakan ini ayat, kata mereka ini ayat, Allah masukkan di luar konteks ya. Jadi meskipun sebelumnya tentang istri Nabi, setelah istri Nabi, ini ayat mereka masukkan di tengah-tengah. Karena buktinya pakai kum. Bagaimana kita bantah? Bantahan pertama kita bilang, ini bukan ayat. Ini bukan ayat. Bukan ayat baru. Ini masih sambungan dari ayat sebelumnya. Bagaimana kalian bilang ini tidak ada kaitannya dengan sebelumnya? Ini satu ayat. Allah tidak mengatakan wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna wa aqimna sholata wa atina zakata wa atina rasulah. Kemudian Allah titik ayat baru. Enggak, ini masih lanjutan dari ayat sebelumnya. Bagaimana tiba-tiba kalian bilang ujung ayat tidak ada kaitannya dengan sebelumnya? Enggak bisa. Enggak logis. Ini ayat sambungan. Ayat baru yang ini, wadkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Ya. Jadi ini masih sambungan dari sebelumnya. Kalau sebelumnya berbicara tentang istri Nabi, maka ini juga berbicara tentang istri Nabi. Ini bantahan pertama. Bantahan kedua,
Kenapa menggunakan kum di sini? Ya, ada dua jawaban. Digunakan kum di sini karena Nabi masuk dalam rumah tersebut. Sayyidul Bait, pemilik rumah siapa? Nabi SAW. Dan Nabi laki-laki. Kalau di antara mukhatabin, audiens ada laki-laki, satu selesai menggunakan domir kata ganti laki-laki. Karena dalam kum di sini ada Nabi. Innama yudhiba ankum, karena khitab pembicaraan ditujukan kepada keluarga, dan keluarga di situ ada kepala keluarganya itu Rasulullah SAW dan laki-laki, sehingga ada satu saja laki-laki maka merubah kata ganti menjadi kata ganti laki-laki. Kum. Ini jawaban kedua. Jawaban ketiga, bisa saja kum ini karena melihat perkataan ahl. Ahl ini muzakkar, muzakkar. Sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Perhatikan, ini padahal malaikat berbicara kepada Sarah, dan Sarah satu orang. Sarah satu orang. Kemudian Allah menggunakan kata ahl dan mengatakan kum, padahal Sarah perempuan. Satu. Ya. Sebelumnya malaikat berkata ata'jabina min amrillah, masih pakai nun niswa. Ata'jabina min amrillah, rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Karena ahlul bait adalah kata yang muzakkar, maka digunakan kum. Ini mungkin kawan-kawan yang tidak paham bahasa Arab agak bingung, tapi saya ingin menyampaikan hal ini karena ini bantahan kepada orang-orang Syiah. Yang benar bahwasanya istri-istri Nabi masuk dalam ayat ini. Masuk dalam ayat ini. Baik. Pembahasan berikutnya. Orang-orang Syiah berdalil dengan ayat ini. Jadi pertama mereka tafsirkan ini hanya untuk Nabi, Ali, Fatimah, Hasan dan Husain radhiyallahu ta'ala anhum dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdalil ayat ini bahwasanya ini Nabi, Ali, Fatimah, Hasan, Husain mereka maksum karena ayat ini mengatakan innama yuridullahu liyudhiba ankum rijs. Allah ingin menghilangkan rijs dosa dan bersihkan kalian dari dosa sesuci-sucinya. Berarti ayat ini menunjukkan yang disebutkan dalam ayat ini adalah maksum, tidak mungkin salah, tidak mungkin melakukan kesalahan. Ya. Sehingga mereka berdalil kalau begitu yang berhak menjadi imam adalah setelah Nabi adalah Ali. Setelah itu Hasan, setelah Husain. Kenapa? Karena mereka maksum. Adapun Abu Bakar, Umar, Utsman tidak maksum. Keluar daripada ayat ini. Semua sepakat Abu Bakar, Umar, Utsman tidak masuk dalam ayat ini. Apakah ayat ini menunjukkan kemaksuman? Jawabannya tidak. Kita Ahlussunnah sederhana. Yang maksum cuma Nabi SAW. Selain Nabi tidak ada yang maksum. Mau Abu Bakar, mau Ali, mau Utsman, mau Fatimah, mau Hasan, Husain tidak ada yang maksum. Dan Ali tidak pernah mengatakan saya maksum, Hasan tidak pernah mengatakan dia maksum, Husain tidak pernah mengatakan dia maksum. Ya. Makanya di antara bantahan kepada mereka kalau mereka mengatakan Hasan, Husain maksum, kenapa Hasan menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah? Mereka mengkafirkan Muawiyah, sementara peristiwa yang terjadi yang disebut dengan Amul Jamaah, tahun persahabatan, tahun persatuan, Al Hasan melepaskan jabatannya dia berikan kepada Muawiyah. Kalau Muawiyah kafir, gimana Hasan? Padahal Hasan tidak mungkin salah. Kalau Hasan benar, menyerahkan pimpinannya, dan dia maksum, dia menyerahkan tampuk kepimpinannya kepada Muawiyah, berarti Muawiyah sah. Karena yang dilakukan Hasan tidak mungkin salah. Ya. Tapi kalau mereka bilang Muawiyah kafir, berarti Hasan salah. Inilah yang tidak pernah bisa dijawab oleh orang Syiah. Kalau mereka mengatakan Hasan maksum, Al-Hasan radhiyallahu anhu, berarti perbuatan Hasan memberikan kekhilafahan kepada Muawiyah benar. Berarti Muawiyah tidak kafir. Bagaimana mungkin seorang memberikan kekhilafahan kepada orang kafir? Tapi kalau mereka mengatakan Muawiyah kafir sebagaimana yang mereka yakini, berarti Hasan keliru. Berarti Hasan keliru kenapa memberikan pimpinan kepada orang kafir. Tapi intinya, ini pendalilan mereka. Kita bilang, tidak benar ayat ini menunjukkan kemaksuman. Tidak benar ayat ini menunjukkan kemaksuman. Ya. Mereka bilang maksum Nabi, Ali, Fatimah, Hasan, Husain. Yang sekarang sebagian orang parah lagi, yang di bawahnya kata mereka juga maksum, keturunan mereka juga maksum. Ini lebih ngawur lagi. Ya, lebih ngawur lagi. Kita tahu bahwasanya dan subhanallah di antara bantahan yang bagus tentang masalah ini adalah bantahan yang ditulis oleh Al-Alusi, ya. Al-Alusi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani, ya, tentang pembahasan ayat ini. Dan dia adalah Ahlul Bait, dia Al-Husaini. Salah seorang ahli tafsir yang Ahlul Bait adalah Al-Alusi. Al-Alusi, ya, Al-Husaini, keturunan Husain. Dia tinggal di Irak dan dia punya buku Ruhul Ma'ani dan dia bahas masalah, dia mengatakan ini ayat tidak menunjukkan tentang kemaksuman. Padahal dia Ahlul Bait. Kenapa? Banyak jawaban yang menunjukkan ayat ini tidak menunjukkan kemaksuman. Kalau ayat ini menunjukkan kemaksuman gara-gara rijs dan tathir,
menghilangkan dosa-dosa dan tathir. Maka dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang beriman dalam surat Al-Maidah ayat 6, kata Allah setelah menyebut tentang ayat wudu, kata Allah, "Walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun." Tapi Allah syariatkan kalian tentang wudu dan mandi junub untuk apa? Walakin yuridu liyutahhirakum, untuk membersihkan kalian. Terus kalau kalimat tathhir berarti suci, berarti para sahabat juga semua maksum. Demikian juga dalam surat Al-Anfal kata Allah, "Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih wa yudhhiba 'ankum rijzas syaitan." Sama persis dalam surat Al-Anfal. Dalam ketika perang Badar. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan kepada kalian hujan ya, untuk membersihkan kalian dan untuk menghilangkan rijis dari syaitan. Berarti para sahabat peserta perang Badar semua maksum. Di situ ada Abu Bakar, ada Utsman, berarti maksum semua. Nah, kalau ayat-ayat itu tidak menunjukkan sahabat maksum, maka ayat ini juga tidak menunjukkan maksum. Ya. Tapi ayat ini sebenarnya ya, makna rijis juga macam-macam, artinya syirik, tafsiran macam-macam tafsiran rijis ataupun tathhir. Tapi intinya ayat ini tidak menunjukkan kemaksuman. Karena kalau kita mengatakan ayat ini menunjukkan kemaksuman, para sahabat juga maksum. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 6 dan juga dalam surat Al-Anfal di awal-awal surat Al-Anfal. Ya. Inilah mungkin yang bisa saya sampaikan tentang ayat ini. Kemudian kita lanjutkan ayat berikutnya. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Dan bacakanlah. Wadhkurna di sini ada beberapa tafsiran. Wadhkurna. Ada yang mengatakan ingatlah. Ya, ada yang mengatakan bacalah. Ya. Ya, ingatlah, bacalah. Ada yang mengatakan sampaikanlah. Sampaikanlah. Ya. Intinya ingatlah tentang nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Atau bacalah apa yang Allah ajarkan kepada kalian. Atau sampaikanlah apa yang Rasul ajarkan kepada kalian. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian. Min ayatillah. Min ayatillah ini maksudnya adalah Al-Quran. Wal hikmah. Al-hikmah maksudnya sunnah. Ada beberapa pendapat tapi lebih banyak menafsirkan adalah sunnah. Inna Allaha kana latifan khabira. Sungguhnya Allah itu maha lembut, maha khabir. Lembut maksudnya apa? Latif adalah Allah membawakan kebaikan kepada seseorang tanpa dia sadari. Dengan perlahan-lahan Allah menghindarkan dia daripada keburukan tanpa dia sadari. Lihatlah bagaimana Allah latif kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Inna Rabbi latiful lima yasha. Nabi Yusuf setelah menyebutkan kenikmatan yang Allah berikan kepada dia, dia mengatakan, Inna Rabbi latiful lima yasha. Sungguhnya Rabbku lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Kenapa? Karena Nabi Yusuf alaihissalam dapat kenikmatan secara perlahan. Dari dibuang di sumur, kemudian dijual sebagai budak. Dia tidak sadar terus sampai kemudian dituduh berzina, dipenjara sampai menjadi bendaharawan Mesir dengan penuh kelembutan. Ya sama, ini juga Allah memberikan kenikmatan kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa mereka sadari. Ya, Allah membuat mereka nikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah kemudian menjadikan mereka menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kesusahan payahan hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu semua kebaikan bagi mereka yang tidak didapatkan oleh wanita-wanita yang lain. Jadi antaranya juga nikmat mendengar Al-Quran, mendengar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah suruh mereka ingat tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Allah tutup, innallaha kana latifan. Allah latif, maha lembut, memberikan kebaikan kepada kalian wahai istri-istri Nabi tanpa kalian sadari. Khabiran, dan Allah maha mengetahui tentang apa yang kalian lakukan secara detail. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Ayat ke-35. Setelah itu Allah berfirman, Innal muslimina wal muslimat. Sungguhnya lelaki mukmin dan lelaki muslim dan wanita-wanita muslimah. Sebagian ulama seperti Tahir bin Ashur dan juga Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsir mereka, yaitu mungkin para wanita-wanita bertanya, Allah sudah sebutkan tentang istri-istri Nabi, terus bagaimana dengan kami, para wanita-wanita selain istri-istri Nabi? Maka Allah turunkan ayat-ayat yang menyebut tentang para wanita. Tapi digandingkan dengan lelaki tentunya, ya, karena hukumnya sama, hukum asal sama antara wanita dan lelaki. Tapi ayat ini tujuannya diantaranya untuk menjelaskan bahwasanya Allah bukan hanya perhatian kepada istri-istri Nabi, tapi perhatian kepada wanita muslimah secara umum.
maka Allah berfirman, "Innal muslimina wal muslimat." Sungguhnya lelaki mukmin, lelaki muslim dan wanita-wanita muslimah. Wal mu'minina wal mu'minat, dan lelaki-lelaki mukmin dan wanita-wanita mukminah. Wal qanitina wal qanitat. Kemudian laki-laki yang taat kepada Allah dan wanita-wanita yang taat kepada Allah. Was-sadiqina was-sadiqat. Para lelaki yang jujur dan wanita-wanita yang jujur. Was-sabirina was-sabirat. Para lelaki yang sabar dan wanita-wanita yang sabar. Wal khashiina wal khashiat. Para lelaki yang khusyuk dan wanita-wanita yang khusyuk. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Dan para lelaki yang sering bersedekah dan wanita-wanita yang juga sering bersedekah. Was-saimina was-saimat. Para lelaki yang sering berpuasa dan para wanita yang sering berpuasa. Wal hafizina furujahum, para lelaki yang menjaga kemuliaan mereka. Wal hafizat, dan juga para wanita yang menjaga kemuliaan mereka. Wadz-dzakirina Allaha katsiran, para lelaki yang sering mengingat Allah. Wadz-dzakirat, dan para wanita yang banyak mengingat Allah. A'adallahu lahum maghfirah, Allah siapkan bagi mereka ampunan, wa ajran 'azima, dan ganjaran yang besar. Tapi ayat ini, tafsir paling ringkas yang paling bagus adalah tafsirnya Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Bisa dibaca, tapi saya ingin jelaskan secara ringkas saja. Bagaimana ayat ini, ayat 35 mencakup seluruh amal saleh. Mencakup seluruh amal saleh. Pertama, al-muslimin berkaitan Islam. Islam berkaitan amalan zahir. Islam berkaitan amalan zahir. Yaitu seakan-akan Allah berfirman, sungguhnya para lelaki yang melakukan amalan-amalan zahir dan para wanita yang melakukan amalan-amalan zahir. Kemudian wal mu'minin wal mu'minat berkaitan dengan iman, amalan batin. Sungguhnya para lelaki yang melakukan amalan batin. Karena iman berkaitan dengan amalan batin. Kalau digabungkan dengan Islam, maka iman berkaitan dengan amalan batin, Islam berkaitan dengan amalan zahir. Seperti rukun Islam, rukun iman. Rukun Islam zahir, rukun iman berkaitan dengan amalan batin. Dan para lelaki yang mukminin yang melakukan amalan batin, wal mukminat yang melakukan amalan-amalan batin, banyak amalan-amalan batin. Ya. Kemudian wal qanitin wal qanitat. Al-qunut yaitu dawam ta'ah, ya. Yaitu ketaatan sambil tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti firman Allah, wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah kalian dalam salat dengan khusyuk. Tenang dan khusyuk, tenang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-qanitin wal qanitat bukan cuma sekedar dawamu ta'ah, bukannya hanya sekedar sering taat, tapi dengan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, melakukan amalan zahir, melakukan amalan batin, taat kepada Allah. Was-shadiqina was-shadiqat. Sekarang shadiqin shadiqat berkaitan dengan lisan, jujur. Lelaki-laki yang jujur, wanita-wanita yang jujur, ya, meskipun jujur terkadang terasa berat, tapi ingat as-sidqu manja, bahwasanya kejujuran adalah keselamatan. Banyak orang menyangka kebohongan menyelamatkan, tapi dia hanya menyelamatkan secara semu. Yang benar adalah kejujuran yang menyelamatkan. Ya, was-sabirin was-sabirat. Lelaki yang bersabar, sabar dalam jalan ketaatan, sabar dalam tertimpa musibah, dan sabar meninggalkan kemaksiatan. Demikian juga wanita yang sabar dalam jalan ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Hati ingin nonton inilah, ingin drama Korea, nonton ingin dengar musik, dia tahan tidak mau, ya. Kemudian sabar tatkala terkena musibah. Ini juga amalan hati, ya. Wal khashi'in, dan khusyuk. Wal khashi'at, lelaki yang khusyuk, wanita yang khusyuk, ya. Terutama dalam salat, ya. Kemudian wal mutasaddiqin, yang bersedekah. Ini berkaitan amal berkaitan orang lain. Memberi amal mutaaddi, memberikan manfaat kepada orang lain. Laki yang bersedekah, wanita juga yang bersedekah. Ya. Was-shaimin, was-shaimat. Dia melakukan amalan antara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, menahan lapar dan dahaga karena Allah. Baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Para wanita juga puasa wajib maupun puasa sunnah. Was-shaimat, para wanita yang suka puasa. Wal hafizina furujahum, yang menjaga kemaluannya agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Ini juga amal soleh. Wal hafizat, demikian juga para wanita yang menjaga dirinya tidak terjerumus dalam perzinahan, dan juga menjaga dirinya agar tidak masuk dalam hal-hal yang menjerumuskan dalam perzinahan. Baik tontonan, baik chattingan, baik sentuhan, baik pembicaraan, semua yang bisa mengatakan perzinahan, dia jaga dirinya. Wadz-dzakirina Allaha katsiran, yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sering berzikir kepada Allah ketika dia berdiri, ketika dia berbaring, ketika dia duduk, ketika dia pesawat, ketika dia sedang berjalan, ketika dia di atas motor, ketika mungkin sebagian wanita sedang masak, dia berzikir kepada Allah. Jangan lupa zikir-zikir yang utama seperti zikir pagi petang, zikir setelah salat. Saya ingatkan kepada ibu kalau habis salat jangan langsung lihat HP, zikir dulu. Zikir pagi petang. Apalagi kalau dia bangun malam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang suami yang membangunkan istrinya salat malam atau istri yang membangunkan suaminya salat malam, idza shallaya jami'an kutiba minadz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat. Kalau ternyata pasangan suami istri salat bareng, tidak usah banyak-banyak, mungkin salat 5 rakaat, 3 rakaat, dicatat oleh Allah termasuk lelaki yang banyak mengingat Allah dan wanita yang banyak mengingat Allah. Ini amalan yang spesial.
Sampai kalau Nabi mengatakan kalau mereka berdua bangun salat bersama dicatat termasuk zakirinallah zakirat ya. Apa ganjaran bagi mereka? Ini mereka mengumpulkan semua kebaikan. Amalan zahir, amalan hati, semuanya mereka lakukan. Taat dalam beribadah. Jujur amalan lisan, jujur. Sabar dalam musibah. Khusyuk dalam beribadah, sedekah bantu orang lain, puasa, menjaga kemaluan, menjaga pandangan, menjaga pendengaran. Kemudian banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Allah siapkan bagi mereka maghfirah. Maghfirah di sini datang dalam tanwin, itu nakirah untuk litakzim. Mereka mendapatkan ampunan yang besar. Dalilnya di antaranya digandingkan dengan ajran 'azima. Seakan-akan Allah mengatakan, "Adallahu lahum maghfiratan 'azimatan wa ajran 'azima." Allah siapkan bagi mereka ampunan yang besar dan ganjaran yang besar. Karena dalam Al-Quran sering Allah datangkan dengan tankir, dengan tanwin, tapi maksudnya untuk pengagungan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang saya sampaikan. Insyaallah setelah azan kita buka tanya jawab. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada Akhil Karim Abu Luqman hafizahullahu taala. Allahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Firanda Andirja hafizahullah ta'ala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita dalam pembahasan tafsir Al-Quranul Karim surah Al-Ahzab ayat ke-33 sampai 35. Saudaraku seiman dan seakidah, kami undang Anda untuk memasuki sesi tanya jawab. Baik, pertanyaan pertama kita akan coba angkat melalui pesan singkat dari hamba Allah, tidak disebutkan di mana. Bertanya tentang profesi saya selaku juru rias di walimah untuk wanita, Ustaz. Apakah termasuk tabarruj? Mohon penjelasannya, Ustaz. Allah alam bisawab. Kalau ternyata dia juru rias bagi wanita dan itu maksudnya hanya untuk acara wanita, dipajang untuk wanita, itu tentu tidak jadi masalah ya. Memang namanya orang ingin menikah dirias ya, atau untuk disiapkan bertemu dengan suaminya, maka ini tentu baik. Ya, tentu baik ya. Tapi kalau dalam rangka dipajang dilihat oleh para lelaki, maka ini adalah bentuk tabarruj ya. Bentuk tabarruj tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan untuk berikutnya kita coba angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya. Oh, mohon maaf tampaknya terputus. Sekali lagi Anda dapat mengecilkan terlebih dahulu televisi atau radio Anda untuk penanya melalui line telepon. Kita coba angkat kembali pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari siapa di mana, Ibu? Dari Ibu, dari Jambi. Jambi, silakan Ibu. Bagaimana waktu sholat itu pikiran kemana-mana? Apakah yang harus diingatkan dalam hati? Baik. Macam ini. Kalau waktu sujud tuh bolehkah bahasa Indonesia, bahasa Arab, untuk yang minta kepada Tuhan supaya khusyuk? Bagaimana? Baik, jazakillahu khairan untuk Ibu penanya di Jambi. Tafadhol Ustaz. Tentunya khusyuk adalah sebagaimana perkataan para ulama, ruhus salat. Adalah ruh daripada salat. Dan bahkan banyak ulama mengatakan pahala tentang salat dibangun di atas kekhusyuan, Poin paling utama adalah khusyuk. Karenanya ketika Allah memuji orang-orang yang beriman dalam surat Al-Mu'minun, yang Allah mengatakan alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun, orang-orang yang mewarisi surga firdaus dan mereka kekal dalamnya. Allah sebutkan ciri-ciri mereka. Yang pertamanya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman yang mereka khusyuk dalam salat mereka. Maka seorang berusaha untuk khusyuk ya, untuk khusyuk. Dan memang syaitan datang khusus untuk menggoda seseorang ketika dia sedang salat. Karena syaitan tahu adalah ibadah yang sangat agung. Connecting antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah dengan salat ya. Kata Nabi SAW, inna ahadakum idza kana fi salati fa innahu yunaji rabbahu. Jika salah seorang dari kalian sedang salat, sungguh dia sedang berbicara dengan Allah. Munajat itu berbicara antara, dalam bahasa kita adalah dua orang sedang berbicara, berbisik-bisik di antara mereka, namanya munajat. Oleh karenanya seorang ketika dia sedang salat, dia hadirkan dalam dirinya dia sedang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat membantu dia untuk bisa khusyuk. Kemudian
perkara berikutnya dia berusaha memahami apa yang dia baca, ya. Paling tidak dia baca paham apa itu Al-Fatihah, terjemahannya dia ngerti. Kalau dia bisa baca tafsirnya sedikit bagus, ya. Kemudian dia ngerti misalnya bacaan i'tidal, kemudian dia ngerti tentang misalnya baca istiftah, apa maknanya dia ngerti, ya. Kemudian dia mengerti apa maknanya doa ruku, doa sujud, ya. Ini penting, ya. Dan ini sudah saya jelaskan semua dalam buku saya, buku bekal salat. Zikir-zikir tersebut berserta dengan syarahnya, dengan penjelasannya. Ini di antara hal yang membantu kita untuk khusyuk. Ketika kita tahu kita sedang terbawa oleh syaitan, hati kita dibawa untuk berpikir tentang makanan kek, tentang pasar kek, tentang duit, tentang barang hilang, jangan kita biarkan hati kita terjulur dibawa oleh syaitan. Segera kita tarik kembali. Untuk fokus bahwasanya kita sedang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah sedang menilai salat saya dan bisa jadi salat saya yang terakhir. Ya, bisa jadi salat ini membuat saya masuk surga, ya. Sehingga kita menjadi fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi jangan lupa untuk berdoa, Allahumma inna a'udzubika min qalbi la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari hati yang tidak khusyuk. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pertanyaan kedua berkaitan dengan sujud, kemudian berdoa kepada Allah. Untuk zikir sujudnya, maka kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak bisa subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, bisa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli, bisa subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh misalnya, ya. Dan banyak zikir-zikir ketika sujud. Tapi ketika kita mau berdoa, maka kita boleh pakai bahasa Indonesia berdasarkan fatwa para ulama, ya. Kita boleh bahkan seperti Syekh bin Baz rahimahullah taala, kalau kita misalnya salat sendirian tidak bersama imam, maka kita boleh memuji Allah dalam sujud kita, kemudian berselawat kepada Nabi, kemudian kita minta kepada Allah, boleh, ya. Tapi kalau kita jadi makmum, di belakang makmum, kita di belakang imam, maka kita ikut ritme imam. Jangan sampai imam sudah berdiri kita masih sujud berdoa, makanya tidak boleh karena melanggar tata cara sebagai makmum. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan untuk berikutnya masih kita akan angkat penanya melalui line telepon, kami persilahkan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dari siapa, di mana Ibu? Dari Ummu Zakaria. Di mana? Di Jember, Ustaz. Di Jember, silahkan nih Ummu. Ustaz, suami saya kan suka saya berdandan. Cuman kalau keluar juga disuruh berdandan. Cuman itu saya itu bercadar. Apa itu termasuk termasuk tabarruj ya, Ustaz? Baik. Jazakillahu khairan untuk penanya di Jember. Tafadhol, Ustaz. Kalau bercadar selama tidak memakai cila di mata, ya tidak jadi masalah, ya. Misalnya dia pakai rona-rona di pipi kanan, pipi kiri, kan tertutup dengan cadar, maka tidak jadi masalah. Kalau dalam rangka dengan ketemu dengan teman-teman nggak ada masalah. Ini yang jadi masalah tabarruj adalah idharul mar'ah mahasinaha amama rijal ajanib. Yang dimaksud dengan tabarruj adalah menampakkan keindahan seorang wanita di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Adapun sama wanita, sama teman nggak ada masalah, biasa. Wanita suka berhias, wanita suka pakai baju yang indah, wanita suka pakai perhiasan. Kalau di antara mereka nggak ada masalah. Jadi masalah kalau itu nampak di hadapan laki-laki lain. Jadi kalau suami suruh keluar berhias, maksudnya mungkin suaminya, kamu ketemu teman jangan malu-maluin, yang bersih, mungkin maksudnya begitu. Biar mereka enak ngobrol dengan kamu, yang rapi, nggak apa-apa, itu menjalankan perintah suami. Tapi bukan dalam rangka bertemu dengan laki-laki tentunya. Jadi kalau pakai cadar selesai urusan, nggak ada masalah, kan tertutup. Ya, tapi mata jangan dihiasi. Jangan seperti pakai macam-macam lah di mata, karena mata bisa terlihat. Ya, misalnya ternyata pakai merah-merah di mata di sini, ya. Tentu ini termasuk tabarruj kalau dilihat oleh laki lain, ya. Tapi kalau di antara wanita tidak jadi masalah, ya. Kalau kita pakai pelembab saja supaya tidak kering, itu nggak ada masalah. Pelembab, kemudian pakai bedak sedikit supaya tidak kering. Tujuannya bukan untuk berhias, supaya mata tidak terganggu. Itu nggak ada masalah. Yang jadi masalah kalau kita berhias. Bagi wanita bercadar, dia menghiasi matanya dengan spidol dan macam-macamnya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan berikutnya melalui pesan singkat Ustaz dari Bapak Fitra di Mamuju. Ingin bertanya, Ustaz, saya tinggal di kampung istri di mana mayoritas masih menjalankan agama dicampur dengan adat istiadat. Pertanyaannya, bagaimana cara saya dalam bermasyarakat Ustaz agar tidak dijauhi? Barakallah.
kita berusaha ya yang mengedepankan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan tetap memperhatikan nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat ya. Kalau memang ternyata mereka melakukan adat istiadat yang tidak syar'i, kemudian kita diajak ya. Terkadang yang tidak syar'i tersebut nyerempet ke kesyirikan, terkadang nyerempet kepada kebid'ahan, maka jangan kita lakukan. Tetap kita ramah tamah dengan mereka karena kebanyakan masyarakat tidak ngerti. Mereka menyangka itu hak, mereka itu menyangka itu benar. Kalau ada yang tidak melakukannya disangka aneh. Ya, saya juga dulu begitu. Di kehidupan di kampung seperti itu tiba-tiba ada orang mengatakan tidak boleh ini saya heran. Kaget ya. Sebagaimana para sahabat dahulu, mereka biasa tidak melakukan sesuatu, tiba-tiba ada yang melakukan, mereka juga heran. Seperti kisah Abu Musa al-Asy'ari ketika bertemu dengan Ibnu Mas'ud, ya, melihat ada orang berzikir rame-rame di masjid dengan bawa kerikil, sabbihu mi'ah, bertasbih 100 kali, halilu mi'ah, 100 kali bertahlil rame-rame, ya. Maka dia heran. Sahabat begitu, ini heran, ini tidak ada di zaman Nabi melakukannya. Para sahabat maka dia heran, dia tanya kepada Ibnu Mas'ud. Tapi Ibnu Mas'ud akhirnya mengingkari, ya. Dan wajar jika kemudian kita tidak melakukan bid'ah, kita dianggap aneh. Kita tidak dianggap aneh. Seandainya yang mereka lakukan di zaman Nabi, mereka akan dianggap aneh di zaman para sahabat. Oleh karena tatkala kita tahu kebanyakan mereka di atas kejahilan, maka kita lebih lembut kepada mereka ya. Caranya dengan cara yang baik, tetap untuk acara-acara mereka tidak kita ikuti, tapi tetap lemah lembut, kita ramah. Kalau ada acara misalnya kerja bakti, kita bareng-bareng sama mereka. Kalau ada acara-acara sosial, kita bantu mereka. Sehingga mereka tahu bahwasanya kita ini bermasyarakat. Cuma pada hal tertentu kita tidak mau. Ya. Kita tidak mau. Ya. Seperti misalnya seorang masuk di... Misalnya saya tinggal di kampung. Kita tinggal di kampung, sholat orang-orang di situ melakukan acara-acara yang kita tidak sukai. Ya. Kita pertama masuk di masjid. Kita bilang Assalamualaikum. Kita salami mereka. Sunnahnya kan kita ketemu salaman. Sehingga mereka tahu kita tidak benci sama mereka. Sehingga kalau misalnya setelah sholat saya tidak salam-salaman, ya mereka salam, terserah mereka. Saya tidak salam-salaman. Mereka tidak benci kepada saya. Karena mereka tahu saya kalau masuk, saya salami mereka. Maksudnya saya senyumin mereka. Salam gimana Pak? Tanya kabarnya. Saya ngobrol sama mereka. Nanti pas acara yang mereka lakukan saya tidak ikuti, mereka tidak marah. Ya. Itu contoh misalnya. Ada hal yang mungkin bisa kita lakukan, sunnah kita lakukan. Contoh. Seperti misalnya ada yang meninggal di antara mereka. Kemudian mereka mengadakan acara ritual-ritual bid'ah yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Maka bukan berarti kita tinggalkan sama sekali. Kita datang di pagi hari. Kan bukankah sunnahnya kita melayat? Bukankah sunnahnya kita membantu orang yang sedang berduka cita? Ya kita datang, bukan pas acaranya. Pas acaranya kita datang, tapi kita datang sebelum acara atau kita datang setelah acara selesai. Kita kasih bantuan, kita bela sungkawa, menunjukkan kita perhatian. Selama kita bisa menjalankan sunnah, ya kita kerjakan. Kalau ternyata harus terjebak dengan acara-acara yang ritual yang tidak benar, maka kita tinggalkan. Dengan cara yang baik, dengan senyum, dengan lemah lembut, tidak perlu kasar-kasar, karena kebanyakan mereka tidak ngerti. Ya, jadi mereka tidak ngerti sebagaimana kita juga dulu tidak ngerti. Makanya di antara nasihat Syekh Albani rahimahullah taala sebelum beliau meninggal, dia mengatakan bahwasanya makna perkataannya yaitu menjelaskan umat untuk meninggalkan kebiasaan mereka yang tidak benar itu berat terhadap kebiasaan mereka karena mereka menganggap ini sesuatu yang aneh, kita dianggap aneh. Nah, kalau tugas kita sudah berat, jangan dibumbui lagi dengan sikap yang kasar. Ya, jangan dibumbui lagi dengan sikap yang kasar. Maka tugas berat yang kita lakukan agar menjelaskan umat tentang tidak boleh terjerumus dalam bid'ah dan kesyirikan ini berat bagi mereka karena tradisi yang mereka lakukan. Maka kita harus jelaskan dengan cara yang lembut, apalagi kita interaksi dengan mereka dengan senyum, dengan kebaikan, agar mereka bisa menerima. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan untuk berikutnya kita akan angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya. Oh, mohon maaf terputus. Kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat. Pertanyaan dari hamba Allah, Ustaz. Adakah hadis sahih bahwa Aisyah, istri Rasulullah, mengajar para sahabat, Ustaz? Karena di sekarang ini banyak ustadzah wanita percaya diri menjadi penceramah untuk laki-laki. Mohon penjelasannya, Ustaz. Yang ada para sahabat, kalau mereka tidak tahu tentang hadis, mereka datang ke Aisyah radhiyallahu anha. Bukan Aisyah buka pengajian ya. Bukan Aisyah radhiyallahu anha buka pengajian. Mereka datang bertanya kepada Aisyah, apalagi itu adalah ummul mukminin. Bukan Aisyah ke masjid buka pengajian ya, jangan salah paham. Jadi wajar kita tahu ada istri Nabi yang sangat cerdas, faqihah, Aisyah radhiyallahu taala Siddiqah binti Siddiq,
ya radhiyallahu taala anhuma ya, wanita yang saleh yang alimah, dan dia adalah ibunda kaum mukminin. Ketika para sahabat ada masalah, mereka bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala karena mereka tahu tidak ada yang punya ilmunya kecuali Aisyah. Banyak hal-hal yang terjadi dalam rumah Nabi yang tidak ada yang tahu kecuali Aisyah radhiyallahu taala anha ya. Adapun zaman sekarang banyak laki-laki tahu, ngapain kita belajar kepada wanita yang ilmu itu ada di kalangan para lelaki ya. Ya kecuali mungkin wanita mengajar wanita, maka itu oke lah ya. Mungkin ada majelis mereka khusus selama wanita tersebut memang berkompeten untuk bisa mengajar ya. Dan tidak tergesa-gesa dalam menjawab pertanyaan, tidak tergesa-gesa dalam menyimpulkan sesuatu ya. Dan sebatas kemampuannya. Itu tidak jadi masalah. Tapi kalau wanita buka pengajian di depan laki-laki, maka khawatirnya laki-lakinya pada khusyuk melihat ustazahnya ya. Demikian saja kajian kita para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa TV Raja dan Radio Raja dimanapun Anda berada. Insyaallah kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam kesempatan berikutnya, masih dalam tafsir surah Al-Ahzab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.